Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi Selamat di malam Dispenser DCRC di Podcast. CFC Podcast as Trendsetter. Wow. Wow, keren banget nih ya. Sebelum kita bahas nih Kak, kayaknya kita lebih baik kenalan deh karena ini nih perdananya banget dispenser diadain di live IG di UKM di CFC. Boleh dari Kak Rafli dulu deh. Oke, sebelumnya kenalin nama saya Raffi Chandra dan rekan saya. Nama saya Lorenza, biasa dipanggil Lo. Oke. Di podcast kali ini Kak, kita bakal ngebahas tentang apa sih? Oke, jadi kita di sini bahas tentang yang sedang trending banget nih. Apa tuh? Bukan trendingnya lagi di Lampung ya, tapi udah trending di seluruh dunia nih. Iya. Jadi kita mau bahas tentang COVID-19. Jadi kita di sini mengambil judulnya menghadapi masa pandemi COVID-19 bagi mahasiswa. Gitu, But Kak. wait Kak, wait. Sebelum kita bahas, aku pengen nanya dulu nih, kenapa dinamain dispenser? Apa sih arti dari dispenser? Oke, jadi dispenser nih Kak, singkatan dari DCRC Podcast as Trendsetter. Nah jadi adanya podcast ini Kak. Ya. Nah jadi kita nyiptain podcast ini, pengen nanti podcast ini menjadi panutan atau acuan dari teman-teman semua Kak. Apalagi buat mahasiswa nih kan Kak. Iya benar. Apalagi kayak kita sekarang ini kan lagi stay-nya di rumah tuh kan. Jadi gabut banget tuh kan tiap malam. Jadi kayaknya kita butuh hiburan nih atau butuh memberi informasi terkini buat teman-teman tentunya gitu Kak. Nah bener banget, makanya dispenser tuh diadain karena biar jadi tempat orang-orang biar nggak gabut gitu kan. Apalagi seharian udah hampir 2 bulan nggak sih di rumah aja tanpa melakukan kayak main sama teman atau melakukan aktivitas yang biasa kita lakukan gitu. Dan ngomong-ngomong Kak, hari ini kita kedatangan narasumber siapa sih? Oke, jadi kita kedatangan 2 narasumber yang spesial tuh Kak. Wah, siapa nih kira-kira? Kalau nih dari siapa nih? Boleh sih kenalan, boleh kayak kenalan. Ayo, untuk narasumber boleh memperkenalkan dirinya biar teman-teman yang nonton live kita kali ini bisa kenal sama narasumber kita. Oke, jadi kenalan diri ya. Iya. Saya sendiri nama Edwin Christian Storus, sebagai Presiden BEM Dharma Jaya periode 2019-2020. Saat ini duduk di semester akhir, semester 8. Pejuang skripsi banget nih berarti. Nah untuk narasumber satunya namanya siapa nih? Hai, izin memperkenalkan diri, nama saya Ditya Putri Anggraini. Saya sebagai Menteri Penalaran dan Keilmuan IIB Dharma Jaya periode 2019-2020. Wow. Kalau untuk Kak Aditya sendiri semester berapa nih kalau untuk kuliah? Oh, kalau aku semester 6. Udah mau KKN dong berarti ya? Iya. Udah pusing KKN, udah pusing skripsi nih narasumber kita. Oh iya, tadi kan kita apa? Ternyata narasumber kita ini orang-orang penting banget nih Kak di kampus. Iya dong, pastinya dong. Yang satunya Presbem, yang satunya Menteri. Waduh, kebayang sibuknya kan. Dan tadi kan tema kita menghadapi masa pandemi COVID-19 bagi mahasiswa. Nah sebelum kita bahas lebih lanjut sharing session sama Kak Aditya dan Kak Edwin, kita bakal ngasih tahu apa sih tentang virus corona dan sebagainya. Jadi virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan dan biasa disebut COVID-19. Dan virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga menyebabkan kematian. Dan juga COVID-19 pertama kali itu ada di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Dan pada ujung-ujungnya menular ke seluruh negara, termasuk Indonesia. Nah, hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona. Dan di Indonesia sendiri, pemerintah Indonesia menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar untuk menekan penyebaran virus corona. Nah, itu pengantar kita sebelum kita bahas lanjut tentang corona bagi mahasiswa sendiri. Oke, jadi
sebelum aku mau ngasih pertanyaan nih buat narasumber kita. Memang virus corona nih Kak bener-bener wah mengerikan banget nih Kak ya. Ya, apalagi kalau Apalagi, di Lampung sendiri, yang aku tahu udah hampir 1000-an gak sih? Iya, dan juga sebenarnya virus corona ini wah benar-benar berbahaya buat dunia sih, karena di seluruh dunia sudah banyak yang terkena sampai gimana ya? Wah, ngeri banget nih pokoknya. Dan juga kalau untuk di Lampung sendiri ini sudah masuk ke zona merah kayak. Iya, benar. Nah, jadi untuk seluruh pelajar-pelajar yang ada di seluruh Lampung dan juga mungkin di seluruh dunia, pelajar di seluruh dunia nih, jadi kita kuliah-kuliahnya di rumah tuh Kak. Nah, apa nih pertanyaan yang pertama kali pengen Kak Rafli sampaikan untuk Kak Ditya dan Kak Edwin? Oke, jadi buat teman-teman ya yang lagi dengerin podcast kita, mungkin kalau mau bertanya juga sama narasumber tuh bisa langsung komen aja tuh kan. Iya, Jadi, boleh banget teman-teman yang masih mau nanya-nanya atau menyampaikan aspirasi kalian bisa komen langsung di live Instagram di @ukm_disiasi. Oke nih, jadi Ya. pertanyaan pertama nih kayak buat kedua narasumber kita, apa dampak COVID-19 terhadap mahasiswa nih? Nah, boleh tuh menurut Kak Ditya dan Kak Edwin sendiri. Apa nih, bisa langsung dijawab? Ya, Boleh langsung dong. jawab. Ya, dari saya terlebih dahulu ya. Iya. Pertanyaan pertama tadi, dampak COVID-19 terhadap mahasiswa. Ya, terkhususnya Dharmajaya dulu lah ya. Ya. Oke. Jadi dampak COVID-19 ini terasa banget. Bukan di mahasiswa aja, tapi di seluruh masyarakat ya, elemen apapun itu. Tapi ini pembahasannya tentang terhadap mahasiswa. Dampaknya untuk mahasiswa sendiri, itu jelas kita tidak bisa kuliah pada umumnya. Ya seperti tatap muka secara langsung. Bahkan ke kampus pun tidak bisa sementara waktu. Jadi itu kerasa banget untuk kayak materi-materi yang didapat nggak seperti biasanya. Terus juga apalagi kalau ada tugas, itu selalu deadline. Entah dari dosen, Bener banget. ya kan? Kerasa banget kan? Iya. Yang paling dampaknya yaitu kita apa-apa semuanya dari rumah. Terutama saat ini study from home yang dilakukan siswa Dharmajaya. Ya dari saya itu aja sih. Kalau untuk Kak Ditya sendiri, apa sih dampak yang dampak COVID-19 terhadap mahasiswa? Nah, kalau dari aku untuk dampak COVID-19 terhadap mahasiswa itu sebenarnya ada dampak negatif dan ada dampak positif, walaupun lebih ke negatifnya ya. Kalau untuk yang positif mungkin intinya kalau yang di positif itu kita bisa kumpul sama keluarga di rumah gitu kan. Terus kalau untuk yang negatif mungkin ya itu tadi yang dibilang Kak Edwin, kita kuliah online. Terus untuk pemahaman materi yang diberikan itu terkadang masih kurang jelas. Terus juga berkaitan dengan online itu tentunya pasti ada kendala tentang sinyal, kuota, bahkan laptop. Ya benar ya. Apalagi untuk teman-teman yang ada di daerah pelosok khususnya gitu. Dan terkadang juga laptop ini menjadi suatu masalah sih. Kadang ada beberapa teman-teman mahasiswa yang belum ada laptop gitu. Kadang minjem, iya kalau ada. Kalau nggak ada, mau gimana gitu kan. Terus selain sinyal juga yaitu penyampaian materi, itu kurang. Dengan deadline yang menurut aku tuh sangat cepat. Terkadang deadline-nya nggak masuk di akal gitu. Itu aja sih. Iya sih, ya emang semuanya kita ngerasain sih dampak terhadap COVID-19 ini terhadap mahasiswa, apalagi kayak kita daring gitu kan, kita kuliah online, bahkan kita sekarang lagi ngerasain ujian tengah semester online. Dan benar banyak banget sih kayak deadline gitu emang suka kadangan ngasih waktunya emang yang nggak pas gitu sih. Iya. Iya begitu.
Nah, kok kan Kak Ditya dan Kak Edwin sendiri yang ngerasain tentang terhadap daring ini sih, kayak yang tugasnya itu mendadak, atau yang kita nggak punya laptop, susah sinyal dan segala macamnya. Ada nggak sih tindakan yang akan dilakukan untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa saat ini terhadap yang tadi tugas to deadline, terus yang nggak ada sinyal, bahkan yang nggak punya laptop, apa sih bakal ditindaklanjutin? Langsung ditanggapin ya. Yep. Untuk tanggapannya terkait aspirasi mahasiswa yang merasa tidak kompeten jadinya ya, tugas deadline bener pas banget, Kak. deadline, UTS sekarang juga online. Itu waktu pertama di awal udah disampaikan baik dari saya beserta ketua MPM itu mewakili mahasiswa untuk mengunjungi Warik 3 dan kemahasiswaan. Saat itu kami bertemu di kemahasiswaan. Itu saya lupa tanggal berapa. Itu di bulan April awal. Ya. Jadi itu udah didiskusiin. Untuk terkait tugas, Pak Rektor sendiri sudah menghimbau dosen. Itu himbauan dari Warik 3. Nah, namun sekarang balik lagi dari dosen masing-masingnya. Ya kan, kadang tetap ada dosen yang deadline-nya harus lebih cepat. Ada juga dosen yang ngasih waktu tenggang itu bisa seminggu, misalnya hari ini pertemuannya, minggu depan dikumpul. Ada juga dikumpulnya juga itu waktu nanti kembali perkuliahan tatap muka. Itu udah ada himbauan dari Pak Rektor kepada dosen-dosen untuk bisa mengerti mahasiswa. Itulah yang didapat diskusi dengan Warik 3 dan pihak kemahasiswaan bersama saya dan juga MPM, dari ketua MPM. Nah, sekarang tinggal dari mahasiswanya sendiri untuk bisa menghubungi dosen masing-masing lah, baik keluh kesahnya apa bisa disampaikan ke dosen masing-masing supaya dosen juga mengerti, dan saya rasa pun dosen saat ini mengerti. Mungkin misalnya deadline-nya terlalu mepet, ya kan? Ya nggak apa-apa. Misalnya kita nggak sengaja kelupaan ataupun apa, atau belum selesai, ya saya rasa tetap dikerjakan. Misalnya tidak dikumpul, tidak bisa diterima, bawa aja tugasnya bawa aja, yang penting udah dikerjakan. Nanti saat tatap muka kembali perkuliahan seperti biasa itu bisa diserahkan. Jadi himbauannya itu juga udah dilakukan waktu di awal April bersama Warik 3 dan kemahasiswaan. Itu sih. Tapi Kak, selama kita menjalanin daring ini ya, kurang lebih udah hampir 2 bulan lebih lah kita daring. Terus kita juga ujian tengah semester daring. Tapi kayaknya kalau yang aku rasain sih, nggak tahu orang-orang rasain atau enggak, deadline itu lebih walaupun udah ada himbauan dari Warik 3 untuk dosen ngasih deadline itu agak lama, tapi kayaknya kebanyakan dosen lebih kayak ngasihnya itu deadline itu sesuai dengan apa yang mereka mau. Mereka tidak memikirkan tentang sinyal, terus juga mereka nggak memikirkan tentang ada laptop dan segala macamnya, kayak gitu sih kalau yang aku rasain. Dan nggak tahu ya teman-teman yang nonton ini juga semua ngerasain juga atau enggak. Ya pasti ngerasain ya. Saya juga sampai saat ini pun masih ada mata kuliah yang diambil, itu pun merasakan sekali dampaknya belum ada juga nih. Nah, nanti rencananya juga ini akan kembali dibahas untuk kepada ya kemahasiswaan dan Warik 3 lagi setelah sudah berjalan berapa lama sampai UTS ini. Mudah-mudahan setelah UTS ini bisa dihimbau kembali kepada dosen untuk bisa lebih mengerti keadaan mahasiswa saat ini, bagaimana kuliah online yang Amin ya, semoga aja meribetkan sekali ya. Iya benar banget Kak. Ini juga Itu ribet banget. iya. bukan kita yang mau sih ya Kak. Kan ini juga kan terhadap dunia juga nih ya. Jadi gak cuma kampus kita, mungkin kampus-kampus lain juga sama mungkin ngerasainnya juga kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang tugas dan daring, aku pernah lihat kayak edaran gitu kan di Instagram. Ada salah satu kampus yang menyebarkan kayak edaran, kan kita semester ini lebih banyak ke daring. Mereka itu kayak bilang semester ini minimal B. Apakah di Dharma Jaya bakal melakukan sistem itu? Terkait kita karena ini daring kan, kita jarang, kita nggak bisa ketemu sama dosen, kita juga susah memahami materi, kita ketemu langsung aja memahami materi susah, apalagi dengan cara daring. Itu kalau itu
berita edaran itu saya sudah juga dapat itu dari yang saya ingat itu dari Unila. Ya, benar. Itu memang udah ada anjuran, udah keputusan dari rektor. Ya semoga juga di dalamnya kalau kita kan untuk mendapatkan nilai dalam kondisi seperti ini sebenarnya sangat mudah, nggak perlu diberikan surat edaran seperti itu. Yang penting itu kita minimal ya. Yang penting kita minimal itu absen, ya kirim sesuai apa yang diperintahkan dosen aja. Itu pasti saya jamin malah kita B itu minimal banget. Itu udah pasti. Kalau anjuran dikeluarkan dari rektor, saya rasa kalau itu mah dosen sudah paham sendiri. Memang kita setidaknya tinggal kita yang hubungin dosen untuk minta pengertian waktu, batas deadline yang harus dikumpulkan. Kadang malah yang bikin kita lebih cepat dari biasanya kuliah kelas. Nah, Kak, kan nggak cuman kita daring gitu kan, terus juga kita sesama UKM, kita penggiat organisasi, pasti ada dong kayak prokja UKM itu terhambat. Ada nggak sih solusi dari Kak Edwin dan Kak Aditya sendiri untuk prokja UKM yang terhambat? Dari Kak Aditya dulu deh. Nah, kalau untuk prokja yang terhambat itu pasti terhambat banget karena adanya COVID-19 ini. Bahkan untuk teman-teman UKM juga masih kayak ngegantung gitu kan, prokja ini akan berjalan atau tidak gitu. Nah, kalau dari saya pribadi, kemungkinan saya akan berbicara dulu, ngobrol, konsul ke pihak kemahasiswaan terkait prokja ini, apalagi untuk prokja yang istilahnya udah setengah jalan gitu, tinggal menyelesaikan gitu. Nah, itu kemungkinan untuk saya sendiri, saya mau konsul dulu ke pihak kemahasiswaan, karena kalau untuk saya sendiri memutuskan nggak bisa gitu kan, karena di atas saya masih ada atasan lagi gitu. Kemungkinan itu sih kalau untuk saya sendiri lebih konsul, kita jadi ngobrol-ngobrol tentang prokja yang terhambat karena COVID-19 ini gitu. Kalau dari aku sih gitu. Nah, Kak, kalau misalnya ada salah satu organisasi yang pengen ngadain prokjanya itu ngelanjutin prokjanya dengan secara online. Kalau menurut tanggapan Kak Aditya dan Kak Edwin sendiri gimana? Nah, kalau untuk aku sih untuk melanjutkan prokja itu secara online, tanggapannya ya nggak masalah, tapi kan kembali lagi nih kita memikirkan tentang pemerintah yang dari awal sudah menerapkan tentang social distancing dan physical distancing. Nah, itu pun kita masih harus ada persetujuan dari pihak kampus sendiri, karena kita kayak gimana ya, kayak ngebawa bendera kampus gitu kan. Jadi tetap kita harus konsul lagi, tapi kalau dari aku pribadi ya itu bagus gitu. Oke. Nah, Kak Raffi mau nanya apa lagi nih untuk Kak Aditya dan Kak Edwin? Aku mau nanya untuk Kak Edwin dan Kak Aditya nih. Nah, sebagai mahasiswa nih Kak ya, menurut kakak-kakak nih, apa saja yang harus dilakukan untuk memutus penyebaran COVID-19? Dari siapa nih? Kak Edwin apa aku dulu? Kak Edwin boleh, Kak Edwin. Oke ya, masuk ya. Untuk memutus mata rantai ya, rantai penyakit yang menakutkan. Ya. Kelihatan wujudnya namun membahayakan semua kalangan. Itu ada, kalau saya itu ada 4. Itu sesuai sih sama anjuran pemerintah, anjuran kampus, anjuran sekolah, ya bagaimana himbauan-himbauan yang diberikan. Nah, saya rasa itu ada 4 poin. Ada 4 poin yang paling penting untuk memutus mata rantai. Yang pertama itu adanya penerapan physical distancing atau jaga jarak yang
harus secara massal, ya. Karena Iya benar Kak. kalau kita sudah bisa membatasi jaga jarak, itu bisa kemungkinan tidak tertular dengan penyakit COVID-19. Lalu yang kedua itu adalah cuci tangan teratur. Ini sebenarnya ini bukan untuk pas terjadi COVID-19 saja sih. Untuk biasa-biasanya hari normal ini pun penting, ya. Nah, terutama ini lebih dipentingkan di masa COVID-19 ini, cuci tangan teratur supaya saat kita kemana-mana, saat kita menyentuh benda atau menyentuh apa, kita kan tidak tahu keadaannya. Yang pasti Iya, itu ada kuman. Nah, apabila kita rajin cuci tangan teratur, yang minimal menggunakan sabun, lalu dibilas dengan air mengalir, itu bisa mengurangi kuman atau virus yang ada di tangan. Hanya diberikan himbauan yang kedua, cuci tangan teratur. Lalu ada yang ketiga, ini yang sangat penting, yaitu jaga daya tahan tubuh. Nah, kalau kita udah bisa jaga daya tahan tubuh kita, apabila imun kita itu bagus, kebal, kita itu tidak gampang terkena penyakit, entah penyakit flu, penyakit apapun, terkhusus lagi di penyakit virus corona ini. Nah, contohnya jaga daya tahan tubuh itu ya minimal makan teratur, istirahat teratur, olahraga di rumah, ya olahraga kecil aja supaya badan kita tetap bugar, tetap sehat. Jangan malah kita rebahan terus kan, lalu nanti capek sendiri badan. Ya. Ini ada yang terakhir, Apa nih Kak? yang orang bilang semuanya from home, dari rumah. Nah, yang terakhir, batasi keluar rumah, ya. Maksudnya yang nggak penting banget, atau misalnya mau nongkrong ataupun mau ngumpul apa yang tidak terlalu penting, itu bisa dibatasi terlebih dahulu untuk masa sekarang ini. Nah, tetap dari pemerintah bisa kita misalnya mau kemana boleh, tapi dengan protokol yang benar. Contohnya saat kita mendadak mau kemana, contohnya kayak ke kampus, ada yang diambil atau mau diapakan atau mau kemana pun yang urgent, minimal itu menggunakan masker. Terus saat badan sedang sehat. Jadi itu 4 poin tadi, kita memutus mata rantai dengan cepat, memutus mata rantai virus corona ini. Oke. Tapi kalau menurut yang aku perhatiin nih Kak ya, sekarang yang kita terjadi yang di sekitar kita nih, untuk poin kayaknya yang paling susah ini yang poin yang terakhir ya, yang apa? Batasi keluar rumah ya. Nah, batasi keluar rumah. Betul. Nah, kalau kayak di tempat aku nih Kak ya, aku kan di Kota Bumi nih. Untuk di daerah kota aku nih masih banyak banget gitu. Apa namanya, anak-anak muda yang keluar gitu, masih nggak peduli gitu, masih banyak banget tuh. Apalagi kalau misalkan kayak kita kan kuliah nih kan, Ya, betul. kuliah butuh banget sama yang namanya kuota. Nah pasti rata-rata mereka alasannya beli kuota gitu sih Kak, kalau yang aku perhatiin. Nah, itu sebenarnya sih paling susah ya. Saya sendiri juga ngerasa itu paling susah, ya kan. Apalagi yang orang biasa nongkrong, biasa main, biasa sibuk di luar, ya kan. Ya ini balik lagi ke diri masing-masing, karena juga pemerintah, lembaga-lembaga masyarakat itu sudah memberikan himbauan sampai ke daerah-daerah terpencil. Memang mungkin pemahaman orang-orang sekitar yang kayaknya dampaknya nggak kerasa di tempat daerah mereka, kayaknya aman-aman aja, makanya mereka berani. Nah, mungkin orang-orang sekitar kayak Rafli juga atau teman-teman yang lain bisa mengimbau minimal teman-teman tetangganya deh untuk tidak keluar rumah bila itu tidak penting banget. Nah, beberapa hari yang lalu itu kan udah banyak media-media yang nyorot ada di suatu bandara banyak orang-orang yang mengantri untuk naik pesawat. Nah, bagaimana sih pandangan untuk Kak Ditya dan Kak Edwin tentang masyarakat yang masih berbondong-bondong untuk aktif pada sudah diterapkannya PSBB?
Coba dari Ditya. Nah, kalau Tadi dia. membahas tentang itu kan udah dibahas tuh sama Kak Edwin tadi yang kita harus di rumah, jaga kesehatan segala macam. Nah, kalau dari aku sendiri, aku pribadi menyikapi yang ada orang rame-rame di bandara berkumpul gitu kan. Nah, kita menyikapi itu gini aja. Kita kan sebagai agent of change, perubahan gitu kan. Jadi diri kita sendiri itu harus bisa memberikan perubahan kepada masyarakat. Maksudnya gini, kalau aku memberikan pikiran yang positif gitu loh kepada para masyarakat, memberikan informasi-informasi, ya walaupun informasi itu sudah banyak di TV, tapi kan terkadang mereka masih bandel gitu kan. Nah, itulah saatnya kita sebagai agent of change ini mampu merubah diri kita menjadi seorang yang intelektual gitu. Jadi kalau kita udah mampu berpikir positif dan mengambil positif tentang kejadian itu, semuanya pasti insya Allah sih bakal mampu berpikir jernih juga gitu. Walaupun kita harus bertahap gitu memberitahu ke merekanya gitu. Ini saya masuk ya. Ya, Kak. Oke. Ini juga sebenarnya ya bukan disalahkan ya, tapi memang karena kebijakan pemerintah yang membingungkan. Ini sempat jadi sorotan banget nih. Ini kan waktu itu Menteri Perhubungan yang mengambil langkah untuk transportasi umum bisa dibuka kembali. Padahal jelas kurvanya yang terkena corona itu sedang naik-naiknya. Tapi kita nggak tahu nih kebijakan dari Menteri Perhubungan kenapa nih bisa kembali transportasi umum dibuka kembali seperti semula, namun dibatasi. Nah, jadi mungkin akibat dari perkataan Menteri tersebut, jadi ya kebuka lagi kayak biasanya. Mungkin juga nggak tahu nih kita dalamnya entah ada apa-apa, saya nggak tahu ya. Jadi sorotan banget itu Bandara Soekarno-Hatta tuh yang kemarin tuh. Jadi sorotan banget juga. Yang mungkin terkait karena pemerintah sendiri tidak tegas dalam pemberian kebijakan. Sehingga ya masyarakat, apalagi ini musim mudik ya. Benar banget, Kak. Mudik, jelas masyarakat itu sangat sulit tahan untuk mau pulang kampung, untuk mau kemana, apalagi udah diberikan kebijakan dari Menteri Perhubungan bisa dibuka kembali transportasi umum ya. Ini jadi semakin mengerikan karena ketidaktegasan dari pemerintah, yaitu menurut saya. Oke. Jadi kalau yang aku simpulin sih berarti kita ini dari pemerintahnya juga kayak mungkin kurang kebijakannya kayak. Bahkan sempat kemarin kan Bapak Presiden kita kan kemarin sempat salah ngomong juga tuh kan yang tentang pulang kampung sama mudik gitu kan. Jadi banyak orang yang gimana gitu kan. Dan terus juga memang kita ini orang Indonesia ini belum menjalankan kayak tradisi gitu kan. Kayak misalkan contoh kayak puasa gini kan banyak orang yang mudik. Nah jadinya kalau bahasanya apa ya, kayak mereka itu kalau nggak mudik itu kayak nggak afdol gitu bahasanya kan gitu kan. Ada tradisi ya. Ada tradisi kayak yang aku perhatiin juga sih kayak sore-sore juga masih banyak tuh orang-orang yang kayak ngabuburit segala macem gitu. Kadang itu sih yang kendala kita ya. Orang-orang yang ada di pinggir jalan atau yang naik motor, kendaraan segala macam yang nggak pakai masker itu diberhentiin. Itu di Bandar Lampung sudah diterapkan. Gitu. Push up tuh. Iya, di salah satu kabupaten di Bandar Lampung ada yang menerapkan kalau misalnya mereka nggak pakai masker itu mereka disuruh push up. Kalau di tempat dari tadi kan aku bacain komen-komenan dari teman-teman yang ada di live UKM di CRC nih. Mereka itu kebanyakan ngebahas tentang BPP dan SKS. Kayak mereka bilang selama hampir setengah semester kuliah, tapi kenapa bayar BPP dan SKS tetap full? Kenapa nggak ada diskonsumsi? Nah, kalau menurut pandangan dari Kak Edwin dan Kak Diki sendiri gimana?
Iya. Suara apa nih? Nggak tahu nih. Halo? Iya, iya, iya. Oh, Gimana nih? Nah, ini bisa direspon ya. Ditya masuk ya. Iya. halo? Nah, jadi terkait tentang apa BPP SKS di masa Iya. yang kita juga nggak kuliah ya. Ini juga saya mengharapkan sekali dari pihak kampus bisa meresponi mahasiswa, peka terhadap mahasiswa untuk setidaknya memberikan keringanan ya. Karena kan terasa banget nih keluarga kita sendiri, orang tua kita sendiri sedang kerja, usaha, itu mengalami penurunan semuanya. Nah, waktu itu sudah dibahas juga. Ya, ini yang agak sulitnya di kampus kita sih ya. Caranya itu bagaimana sampai bisa harus terwujud itu, ini masih sedang dipikirkan. Waktu itu sudah sempat dibahas, disinggung pada Warik 3 dan pihak kemahasiswaan. Selain pemberian kuota, kita kan udah dapat pemberian kuota tuh. Ya bersyukurlah ya, walaupun segitu adanya, tak disyukuri. Sempat dibahas juga terkait untuk keringanan BPP lah ataupun SKS. Ya kan? Namun, Iya, Kak, benar. reaksi dari pihak kampus yaitu masih harus dibahas dari mereka. Kita kan nggak tahu nih dapurnya mereka, dalamnya mereka bagaimana, itu kan pimpinan juga masih akan merapatkan. Tapi sampai saat ini nih belum ada nih responnya. Mungkin dari sini coba juga saya akan membawa ini lagi kembali supaya bisa dipikirkan dan bisa diputuskan. Selain Iya. kita mendapat dana kuota, yang paling kita harapkan sih keringanan, karena kita juga tidak merasakan fasilitas kampus ya yang paling utama ya. Ya, bener banget. Kayak kita nggak ngerasain kayak kita pakai AC, kita pakai listrik dan Iya. sebagainya, itu kita sama sekali nggak ngerasain. Tapi kenapa kita harus bayar SKS dan BPP dengan full gitu? Ya, Jadi Dan hmm, apa nih, Kak Rafli dulu nih, Kak Rafli dulu nih nah, menyampaikan. jadi kalau ini dapat yang aku rasain kayak, nah, jadi kayak kita ini kuliah itu kayak kita yang bayar dan juga kayak kita yang ngeluarin semuanya gitu kan. Dari kayak ilmunya kita belajar sendiri gitu kan, hitungannya, dan juga kayak semua fasilitasnya kayak kuota segala macam gitu kan. Jadi kita kayak nggak dapetin semuanya gitu kan, yang kayak kita rasain di kuliah offline gitu kan. Iya. jadi tenang, untuk mahasiswa yang lainnya ini akan coba kami diskusikan dengan NPM juga, bisa dibawa lagi kepada pimpinan kita kan dari Warik 3 serta Quran untuk bisa dirundingin lagi lah supaya Iya, benar, Kak. mahasiswa merasakan kehadiran kampus dengan dukungan kepada mahasiswa ya. Iya. Kemarin juga saya dapat informasi itu ada keringanan tanggal Keringanan. Nah, keringanan tapi, Kak, pembayaran. tapi sabar. Aku cut bentar ya. Aku dapat informasi dari salah satu orang mahasiswa Dharma Jaya juga. Jadi dia ini kayak nanya kalau mau buat surat penundaan pembayaran gimana ya. Dari admin, dari salah satu akun Dharma Jaya yang punya. Oh Kayak iya. admin itu bilang nggak ada penundaan. Jadi kalau misalnya lewat dari tanggal itu bakal didenda. Nah, ini kan beda kan dari yang apa yang Kak Edwin sampaikan sama apa yang dilakukan sama oknum sih pihak-pihak dari kampus sendiri. Ya, jadi kemarin dari Pak Dedi ya, dari Kabiro Kemahasiswaan, Iya. masalah keuangan itu bisa coba langsung dikonfirmasi atau kita bisa langsung DM ke pihak Biro Kemahasiswa, Biro Keuangan. Ya, memang itu sempat itu nggak ada pengunduran waktu Iya. perpanjang atau apa. Itu juga nanti saya juga akan masuk ke Biro Keuangan supaya bisa setidaknya minimal
itu bisa dikasih perpanjangan waktu, karena kampus lain juga itu mereka tidak mengurangi biaya UKT kampus, tapi mereka memberikan tenggang waktu cukup lama, sehingga kita ini mahasiswa juga, orang tua bisa memikirkan lagi untuk waktu yang panjang. Nah, bener banget tuh Kak. Kayak kan kita kan pengen ya kita juga pengen bayar lah ke kampus. Tapi kan juga orang tua kita ada yang kena PHK, malah ada yang usahanya nggak dapat omset yang sesuai dengan biasanya. Itu kan seharusnya kampus juga ngerti dong sama kekurangan kita juga kan. Ya maksudnya diundur, it's okay sih kayak biasanya gitu. Tapi kalau misalnya yang kemarin ada salah satu pihak yang ngomong sama kita, ya dia ngechat di biro keuangan ini di Instagram, tapi dibilangnya nggak ada penundaan, jadi kalau misalnya lewat dari batasnya mereka kena denda. Itu nanti akan ditanggepin. Oke. Yap. Nah, kalau untuk di Dharma Jaya sendiri kan kita dapat potongan 250.000 untuk uang kuota. Tapi kan kita dapatnya itu bukan dapat secara finansial atau dalam bentuk apapun. Kita cuma dapat potongan di BPP dan SKS. Berarti kan kita nggak ngerasain potongan itu sekarang, Kak. Kalau misalnya kita udah ngelunasin semua, berarti kita baru ngerasain feedback dari kampus itu semester depan dong. Nah, kalau ini mau kita obrolin ya. Iya, nggak apa-apa. Ini tuh soal teman-teman yang nonton live IG ini pada nanya tentang BPP dan SKS. Kebanyakan tentang itu sih kebanyakan. Benar-benar. Ini yang bahas kuota dulu ya. Iya, boleh. Jadi kalau kuota ini memang keputusannya kemarin bagi yang sudah membayar BPP kan, jadi itu akan dipotong melalui SKS. Iya. Nah, yang sudah membayar BPP dan SKS. Nah, bagi yang sudah membayar BPP dan SKS, itu akan dipotong melalui BPP di semester depan. Ya memang itu dampaknya nggak bisa kita rasakan langsung, ya. Karena juga institusi itu pasti yakin penerapannya nggak mungkin kita bisa dikasih satu persatu, anak-anak dikirim 2,5. Kampus lain juga saya udah belajar, dari kampus lain juga mereka mendapatkan subsidi kuota itu dengan pemotongan UKT-nya, tidak diberikan ditransfer, contohnya ditransfer satu-satu, kecuali itu yang anak beasiswa itu ada terkecuali. Oke. Memang sebenarnya kita kan butuhnya sekarang nih ya, pasti kan. Iya, bener banget Kak. Nah, caranya sih, cara dari saya itu harus diinformasikan ke orang tua agar orang tua juga mengerti dan orang tua juga tahu akan dapat potongan, sehingga saat kita memang belajar dari rumah, PS dari rumah, kita butuh kuota, kita bisa minta orang tua dari uang subsidi itu kepada orang tua terlebih dahulu. Lalu nanti saat pembayaran SKS atau BPP nantinya di semester depan, orang tua sudah bisa memotong. Itu sih solusi dari saya kemarin seperti itu. Kalau teman-teman aku sih Kak, mereka kan juga dapat subsidi kuota dari kampusnya. Tapi mereka bukan dari pemotongan BPP atau SKS sih, mereka reguler gitu kan, bukan anak beasiswa juga. Mereka dikirimin satu persatu sih Kak, dalam bentuk pulsa. Oh iya, itu ada. Iya. Mereka. Jadi kan kalau misalnya kita dikirimin pulsa itu lebih kerasa sih apa feedback dari kampusnya terhadap kitanya. Itu kampus mana ya? Saya lupa. Jadi ITERA. Iya, ITERA. ITERA ya? Iya, ITERA. Iya, ITERA. Kan ITERA kemarin ada lagi pakai aplikasinya kayak kitanya Siska contohnya kan. Nah, di dalam sudah bisa kita masukin untuk ngambil pulsa kita di Siska itu. Oh. Oke, itu gokil. Kalau misalnya kayak gitu kan kita lebih kerasa loh feedback dari kampusnya terhadap kitanya. Tapi kalau misalnya dari pemotongan SKS atau BPP, itu berarti kita harus ngerasainnya semester depan dong, kalau untuk teman-teman yang udah lunas BPP dan SKS. Nah, sama teman-teman ini di Instagram pada nanya tentang PKPM dan skripsi. Oh. Nah, kalau tanggapan dari Kak Edwin dan Kak Ditya sendiri gimana? Ya, gimana tuh Kak? Ini Ditya apa siapa nih? Kayaknya kayak Boleh Edwin gitu deh, Kak Ditya kayak boleh nih.
Kak Edwin apa aku? Aku aja ya coba ya. Juga Kalau boleh. Ya. kalau untuk aku kemungkinan kalau untuk yang teman-teman yang skripsi itu mungkin terhambat banget ya, terhambat bener-bener terhambat sama kayak kita kuliah biasa yang kita rasain aja terhambat, apalagi teman-teman yang sedang skripsi. Ya. Halo. Ya. Kayak teleponan Maaf ya. Kak Ditya. Iya, sinyalnya naik turun. Oke, Edwin masuk ya, bantu Ditya ya. Iya, Oke, oke. boleh Kak. Dan Lanjutin. halo, Halo. 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 Gimana sih? Boleh dibantu di kayak Kak Aidin. Kayak sinyalnya Kak Ditya lagi turun, lagi nggak stabil. Ya, saya masuk ya. Iya Kak. Untuk PKPM, skripsi, bahkan yang pengambilan ijazah yang sudah selesai sidang kemarin di semester ganjil, itu kemarin saya dapat info, tapi memang baru dikasih info aja, belum di-share secara langsung dari kampus, institusi, itu dari pihak kemahasiswaan, dari Kabiro Kemahasiswaan, itu sudah ada konsepnya untuk skripsi, terus PKPM, proseduralnya, lalu juga pengambilan ijazah. Itu sudah ada, tinggal menunggu nanti dari jurusan masing-masing yang mengeluarkan di Instagram ya. Saya di Instagram kayak manajemen, akuntansi, segala macam itu nanti diinformasikan melalui Instagramnya masing-masing. Nah, kalau untuk PKPM itu tenang aja, skripsi pun juga tenang aja, dan pengambilan ijazah pun itu sudah dikeluarkan dari akun Dharma J The Best, cara pengambilan atau kenapa itu udah dikeluarkan. Kalau itu udah ada semua, tinggal menunggu dikeluarkan oleh jurusan masing-masing. Oke, nah itu buat teman-teman yang tadi nanya tentang skripsi dan PKPM gimana, itu semua informasinya ada di akun Dharma J The Best. Jadi kalian cek aja di Instagramnya. Jadi tinggal dicek tanggalnya, tinggal sesuaiin, langsung deh ke kampus gitu kan. Dan juga akun jurusan masing-masing. Oh tuh, akun jurusan masing-masing jangan lupa. Oke, mantap. Nah Kak, berarti kalau untuk administrasi PPP dan SKS itu bakal direncanain lagi kan? Bakal dibahas lagi? Iya, betul. Kayak mana sistemnya ntar? Iya, betul. Oke. Nah, katanya Kak Rafli pengen nanya nih suatu hal. Apa nih Kak? Oke, jadi aku pengen nanyanya ini lebih ke ini sih, bukan tentang mahasiswa sih, lebih ke luar. Jadi kan COVID-19 ini kan banyak banget membuat orang kehilangan pekerjaan nih. Nah, sebagai mahasiswa, apa gerakan kakak-kakak ini buat orang-orang yang kehilangan pekerjaan gitu Kak? Dan apakah sudah ada gambaran gitu kayak penggalangan dana atau kayak segala macamnya gitu Kak? Oke, masuk ya. Iya Kak. Jadi untuk gerakan itu dari Dharma Jaya sendiri itu kalau dari partai itu udah ada beberapa, udah ada tuh dari bahasa, dari IR, memang dari BEM itu belum ada. Dari kampus sendiri pun ada beberapa untuk nanti ke depannya ya, rencananya. Nah, ini juga nggak kehambat oleh waktu ataupun apa, karena kan ini udah masuk Hamin seminggu sebelum Lebaran ya. Benar banget. Ya, orang-orang pun makin butuh nih, makin banyak yang membutuhkan. Ya, semoga nanti ke depannya ada gerakan bersama mahasiswa dan kampus untuk bisa bekerja sama. Kampus, mahasiswa bisa bekerja sama untuk bisa memberikan rezeki yang ada dari kita melalui orang-orang, melalui kampus dan kita untuk orang-orang yang membutuhkan.
kalaupun tidak terrealisasikan sampai Lebaran nanti, ini kan kita masih diperpanjang. Bener banget Kak. Iya. Nanti bisa dilakukan Aduh. setelah Lebaran. Itu udah ada sih, tinggal bagaimana image-nya, dan juga BEM akan rencananya ini akan dibahas dulu oleh BEM sedikit pemberitahuan untuk bekerja sama dengan seluruh UKM untuk terlibat dalam penggalangan dana ini. Semoga aja Mungkin- bisa terrealisasikan sih Kak. Mungkin bisa terrealisasikan. Nah ini Kak, ada salah satu akun di Instagram yang nanya, Kak, apa yang perlu diberikan agar menyadarkan masyarakat yang tidak memahami COVID-19? Ya tuh bagus tuh pertanyaannya. Apalagi kan untuk kita mahasiswa tuh Kak, gimana tuh? Kalau ini mah, kalau orang dikasih tahu memang agak susah ya. Tebel ya Kak ya? Udah dikasih hukuman, udah dikasih denda, udah dikasih apapun, masih aja ada yang lakuin ya kan. Yang pasti sih sadar terhadap diri sendiri terlebih dahulu ya. Jadi kalau memang kuncinya udah kita sadar dengan kondisi saat ini kan, kita juga bisa menerapkan. Lebih lagi kita bisa menerapkan kepada orang lain. Ini soalnya kebijakan dari pemerintah pun terkait pelanggaran PSBB, pelanggaran mudik itu udah sampai ada dendanya. Bahkan ada Iya bener hukuman. banget Kak. Kayak di Bandar Lampung pun itu ada penerapan yang nggak pakai masker itu diberhentikan dan dikasih hukuman berupa push up supaya jerah. Itu sih udah termasuk anjuran sih. Dan juga kemarin pernah dialami sama kawan waktu di mall. Jadi mau masuk ke mall itu kan bisa, kan masih bisa masuk ke mall. Jadi ada salah satu kawan tuh yang nggak pakai masker, dia diusir, nggak boleh masuk. Jadi kalau mau masuk mall itu harus pakai masker. Tapi kan beberapa minggu yang lalu atau semenjak diadakan PSBB, mal-mal di Bandar Lampung khususnya itu ada beberapa yang tutup. Tapi semenjak kita udah mau menjelang Lebaran, kayaknya dari kemarin atau H-2 kemarin mal-mal di Bandar Lampung udah pada buka Kak. Dan itu Iya udah makin buka. banyak orang yang di sana, makin banyak. Mungkin ada loh orang-orang yang terkena virus tapi kita nggak tahu, kan kita nggak tahu jadinya. Ya. Nah ini juga kebijakan pemerintah lagi sudah untuk rencananya membuka ke sektor ekonomi bisa dibukakan. Saya pasti paham. Iya, benar. Kondisi mau Lebaran orang pasti butuh banget, apapun itu pasti butuh. Ya kan? Juga tadi habis dari mall sendiri ya. Iya. Selain keluar dan juga mau ngelihat kondisi kayak mana sih di dalam mall. Memang tadi jujur itu ke salah satu mall itu memang ramai banget ya, pada umumnya kayak mau Lebaran memang, tapi penerapan mall tersebut itu digunakan minimal mereka menggunakan masker. Kalau tidak menggunakan masker dan saat ke dalam tidak cuci tangan, itu kan ada hand sanitizer. Mereka nggak bisa masuk. Dan juga ada titik-titik tempat untuk jaga jarak, jadi nggak bisa kumpul. Memang rame tapi jaraknya ya nggak terlalu kayak biasanya. Oke, nah Kak Edwin pernah dengar tentang herd immunity nggak sih? Oh ya itu. Nah tanggapan Kak Edwin dari herd immunity gimana sih? Kita semua tahu ya kalau ini bahasa yang besar banget nih. Orang-orang awam sebenarnya juga belum tahu. Saya juga baru tahu itu setelah keluar postingan dari beberapa sumber ya. Itu biasanya diterapkan di kesehatan. Herd immunity itu kekebalan massal. Iya, benar banget. Kayak masih sedikit sih yang tahu tentang herd immunity itu apa. Benar. Kalau untuk diterap apa itu herd immunity itu juga diterapin di negara kita khususnya ya, itu masih sangat sulit karena kan kita butuh vaksin juga ya.
Iya, sebenarnya yang kita perluin tuh vaksinnya sih. Benar. Sedangkan vaksin juga belum ada, masih dikembang-kembangin oleh para ilmuwan tenaga medis. Itu juga masih dikembangin, belum ada yang benar-benar resmi vaksinnya. Jadi agak sulit untuk penerapan herd immunity ini. Nanti malah takutnya imbasnya negatifnya itu malah Makin banyak yang kena COVID-19-nya. makin banyak yang terpapar. Saya rasa kalau penerapan itu masih sangat-sangat sulit lah. Tapi bisa diterapin kalau memang pemerintah bisa mengantisipasi atau resikonya bisa dihadapi. Iya. Nah, kalau untuk Kak Ditya sendiri pandangannya tentang herd immunity gimana nih, Kak? Nah, kalau untuk herd immunity itu sebenarnya kan dari vaksin. Vaksin itu yang menjadi kekebalan tubuh kita sendiri. Jadi kalau untuk vaksinnya sendiri belum ada, dan penerapan herd immunity itu menurut aku nggak bisa dilakukan karena dari WHO aja sudah menjelaskan herd immunity itu sangat berbahaya kalau kita menerapkan, karena ya itu tadi vaksinnya belum ada, jadi gitu. Nah, tapi kayak ada isu-isu yang bilang vaksin itu udah ada, tapi belum diperjualkan dari China. Pertanyaan untuk Kak Ditya sendiri dan Kak Edwin sendiri tanggapan dari vaksin yang belum diperjualkan dari negara China gimana? Oke, jadi ini pertanyaannya Gimana? mungkin banyak banget ya. Ada Teman-teman beberapa mungkin berita semua yang orang di bilang seluruh dunia mungkin negara China itu sudah pertanyaan ini cocok nih buat mereka. penyembuhan COVID-19. Nah, aku mau belum tanya, diperjualbelikan. Nah, apa kalau sih untuk pandangan dari Kak Edwin Kak Edwin dan Kak tentang vaksin itu gitu gimana? ya, yang bakal dilakuin pertama kali Boleh Ditya? di kampus ketika COVID-19 itu udah musnah atau udah nggak ada lagi gitu, Kak? Apa yang bakal Kak lakukan pertama kali gitu? Saya gangguan dari Dilakukan dia. ya pertama kali ya. Iya, mulai turun lagi. Saya dari dulu udah punya ide kalau memang benar-benar dari pemerintah sendiri juga sudah bisa kembali normal, sudah tidak ada dikatakan, lalu kampus sudah bisa kembali buka untuk kuliah seperti biasa. Tapi yang pertama saya lakukan adalah dipulihkan dulu, maksudnya dibersihkan terlebih dahulu, disemprot pakai desinfektan seluruh kampus. Jadi itu benar-benar clear dari apapun, walaupun tidak pernah dikunjungi oleh orang lain secara banyak. Kenapa? Tetap yang saya lakukan untuk berbicara kepada pihak kampus itu bisa disemprotkan desinfektan secara menyeluruh, baik tempat yang sering dikunjungi atau tidak dikunjungi, agar setelah mahasiswa masuk pada umumnya itu benar-benar virus sudah nggak ada lagi. Kalaupun ada itu minimal banget, sedikit nggak ada. Oke, jadi Edwin lebih ke ini ya, ke apa, kampus ya gitu ya. Kalau Kak Ditya gimana? Kalau Iya, setelah COVID-19 gimana tadi ini- mati? Ini ya, pertanyaannya gimana sih kalau misalnya COVID-19 ini udah reda, udah nggak ada lagi, apa hal yang bakal Kak Ditya lakuin? Hal pertama ya. Iya. Mungkin kalau hal pertama yang aku lakukan ke kosan sih, kangen kosan. Kangen kosan. Iya, soalnya semua Udah berapa lama emang bisa Kak kosan ditinggalin? dari awal libur Februari ya, berarti? dari Februari. Iya, pokoknya dari Februari nyampe sekarang. Oh, udah lama juga ya. Atau keadaan kosannya Februari, sekarang Maret. gimana? Nggak tahu gimana, mana banjir. Mungkin ada lagi, Kak? Apa nih Udah. bakal sampaikan untuk teman-teman yang lagi dengerin podcast kita hari ini? Kalau aku sih mungkin untuk teman-teman semuanya stay safe, jaga kesehatan, jangan keluar-keluar dulu. Kalaupun emang urgent banget, harus pakai masker.
Terus kalau udah nyampe rumah cuci tangan, kalau bisa mandi sekalian biar bersih gitu, biar keluarga di rumah tidak tertular apa yang kita bawa dari luar gitu. Ini Stay itu dari safe. Kak Ditya, kalau dari Kak Edwin sendiri. Oke, pesan dari saya sih, ya, untuk yang mendengarkan podcast ini, saya rasa kita semua sudah paham tentang COVID-19, baik arahannya, anjurannya, bawahnya, bahkan itu bakal bagaimana, kita semua sudah menyadari. Nah, saya sebagai perwakilan mahasiswa yang berada di BEM bersama Kak Ditya, tetap akan mengusahakan kebutuhan mahasiswa, terutama terkait penurunan BPP SKS kalaupun bisa, kalau tidak perpanjangan waktu pembayaran, dan juga tadi yang kayak tugas-tugas tadi itu tetap kami akan diskusikan untuk diperjuangkan kepada kalian. Jadi kalian jangan panik, jangan takut terhadap tugas-tugas kampus yang ada. Kita sama-sama bekerja sama, baik itu pimpinan, dosen, karyawan, terutama kita mahasiswa, sama-sama peduli akan dampak ini untuk kita bisa memutus mata rantai bahkan saya dari kasus ini. Jadi buat teman-teman yang tadi membahas tentang BPP, SKS, tugas dan segala macamnya, tenang aja karena Presbem kita dan Menteri kita beserta jajaran BEM lain bakal mendiskusikan hal tersebut bersama dosen, rektor, dan wakil rektor dan semua pihak-pihak kampus. Jadi kalian tenang aja, bakal dibahas lebih lanjut. Tunggu aja ntar ada informasi pastikan Kak. Oh, Ya pasti kalau informasi pasti bakal di-share ke kalian semua. Ya, apalagi kalau udah tentang BPP, SKS, tugas itu pasti mahasiswa-mahasiswa dari Iya, Majaya langsung itu semangat. Iya dong. itu riskan banget sih untuk sekarang Iya. ini. Bener Termasuk banget, Kak. aku juga sih Kak, kalau tugas ya gitulah. Iya, kamu jurusan saya tahu. Iya, apalagi buat teman-teman yang jurusannya berhubungan dengan komputer tuh kayak susah banget sih Aduh. menyesuaikan dengan daring. Iya, susah banget. Iya, makanya kita kalau cuma mengandalkan YouTube itu kayaknya kurang deh. Iya, benar. Dan juga sekarang kawan-kawan ini jadi pelit gitu kan. Iya, Kak. Setuju. Bener kan? Ini kayaknya mereka tuh pada pelit sih sekarang nih, gara-gara corona, gara-gara daring gitu kan. Iya. Iya bener, karena mereka mementingkan diri mereka sendiri gitu sih kalau aku melihat dari mereka. Mereka tidak mau berbagi nilai dan ilmu, intinya seperti itu. sifat individu saat ini lagi trending. Iya, benar banget. Oke, nah kalau kayak itu aku pengen ngucapin makasih nih udah untuk Kak Edwin dan Kak Ditya udah menyempatkan waktunya untuk kita sharing session di sini tentang pandemi bagi mahasiswa. Oke, ini juga dari Iya, sama-sama. dan berterima kasih banget kepada UKM CFC, akan Profjanya juga salah satunya podcast ini. Jadi tetap jalan Profjanya walaupun dengan online seperti ini, semoga juga Amin. terlebih lagi tadi yang bahas sedikit tentang Profja. Ya semoga ini udah selesai, kita masih ada waktu untuk kita bisa laksanakan. Kalaupun memang tidak bisa dilaksanakan, pelajaran kita semua di 2019-2020 ya. Nah, kalau kayak itu makasih juga nih buat teman-teman yang udah dengerin dan nyaksiin podcast kita. Podcast perdana kita di hari ini. Jangan lupa bakalan ada podcast lainnya. Tungguin aja, stay tune terus di Instagram UKM Bicen. Bye-bye. Bye. Dadah. Bye-bye.